Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah legal drafting akan menjelaskan tentang bentuk rancangan undang-undang. Nah, di sini materi tentang bentuk rancangan undang-undang ini kami ambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tepatnya di lampiran kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Nah, di lampiran kedua ini ada banyak materi yang dibahas. Di antaranya tentang kerangka peraturan perundang-undangan, terus hal-hal khusus seperti penyidikan, pencabutan, dan lain-lain. Terus ada juga ragam bahasa peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir itu bentuk rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, bentuk rancangan peraturan perundang-undangan ini juga banyak macamnya. Dan yang poin A-nya ini bentuk rancangan undang-undang pada umumnya. Dan ada juga bentuk rancangan peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan masih banyak lagi. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk rancangan undang-undang pada umumnya. Karena untuk pembahasan yang lain itu sudah ada kelompok lain yang menjelaskan. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Di sini kita akan mencoba menyelaraskan atau menyamakan bentuk rancangan undang-undang pada umumnya dengan kerangka peraturan perundang-undangan. Jadi kita akan mencoba mensinkronkan saja dan menjelaskannya satu persatu. Nah, yang pertama itu dalam peraturan perundang-undangan, kerangkanya itu terdapat beberapa poin. Yang pertama itu judul, terus pembukaan, batang tubuh, dan yang terakhir penutup. Ada pula untuk lebih lanjutnya itu ada penjelasan, itu juga jika diperlukan, dan lampiran jika diperlukan. Nah, yang sekarang kita akan bahas tentang yang pertama itu judul. Nah, biasanya dalam bentuk rancangan undang-undang atau kerangka peraturan perundang-undangan, yang pertama itu judul. Nah, biasanya juga judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan. Nah, judul peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Contohnya kita ambil dari undang-undang yang kita pelajari ini, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kita lihat di rancangan ini, di bentuk rancangan undang-undang ini sudah terdapat yang namanya judul ya. Nah, ini yang saya beri tanda kotak, ini namanya judul. Jadi yang namanya judul itu ya gitu. Jadi ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri contohnya seperti ini. Jadi tidak ada tanda baca di akhirnya. Nah, berarti sudah sinkron antara judul dengan bentuk rancangan undang-undang di sini sudah mempunyai judul yang sesuai dengan apa yang dituliskan di pembentukan
pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pembukaan. Nah, pembukaan peraturan perundang-undangan biasanya terdiri atas perasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, konsideran, dasar hukum, dan yang terakhir, diktum. Nah, kita akan lihat apakah bentuk rancangan undang-undang ini sesuai dengan apa yang ada dalam pernyataan ini. Yang pertama itu bahwasanya pembukaan itu memiliki perasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada pembukaan tiap jenis peraturan perundang-undangan, sebelum nama jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan dicantumkan perasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin. Yang bisa teman-teman lihat di sini. Nah, berarti perasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa ini sudah ada di sini. Yang kedua, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Contohnya, nah di sini bisa teman-teman lihat. Tulisannya itu menggunakan huruf kapital semua dan diakhiri dengan tanda baca koma. Nah, untuk selanjutnya konsideran. Nah, konsideran sendiri diawali dengan kata menimbang. Nah, bisa teman-teman lihat di sini diawali dengan kata menimbang. Nah, setiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat. Ini diawali dengan huruf abjad, ini ABC, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa. Diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Untuk contohnya bisa teman-teman lihat ini. Nah, konsideran sendiri memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentuk peraturan perundang-undangan. Seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya dasar hukum. Dasar hukum itu biasanya diawali dengan kata mengingat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri. Mengingat. Nah, dasar hukum itu biasanya memuat yang pertama dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.